Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api berputar dan perlahan dipisahkan menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Pavilion Junior. Kepala Pavilion Junior telah keluar dari retretnya. Banyak seruan yang berisi berbagai emosi terdengar di dalam alam bintang saat semua orang melihat sosok yang akrab ini. Mereka yang dari Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan liar sementara mereka yang dari aliansi sungai yang mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Dou Zun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menembus Dou Sheng? Selain itu, dia adalah Dou Sheng asli. Guyu melihat sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat menakutkan baginya. Dia adalah Xiao Yan itu? Bukankah bajingan sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berteriak. Itu adalah hati bodhisattva. Bocah ini mendapatkan hati bodhisattva. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup saat dia berkata, tidak heran bocah ini sepertinya telah benar-benar lenyap selama 2 tahun ini. Dia melakukan retret untuk menerobos ke kelas Dou Sheng. Semua perkelahian di dunia bintang dihentikan pada saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan tertuju pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Dou Zun bergetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat dari tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng level tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari alam bintang, yang dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Ci! Tubuh Xiao Yan berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir berada di atas alun-alun yang sangat besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya secara aneh menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan yang menyadari bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret. Jika Anda terlambat, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini. Mata Yao Lao meletus dengan penuh kegembiraan setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia meludahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiao Yan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh bergegas untuk menjaga Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Tangannya meraih ke ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiao Yan. Xiao Yan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil dan mulut King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajah dinginnya yang menyihir pucat. Darah pekat mewarnai pakaiannya hingga menjadi lengket. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil, yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Ban Sheng level awal. Iya. Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyuman ini terlihat garang dan menyeramkan. Hati-hati. Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah saat Xiao Yan berbalik.
Dia tidak dapat melihat kekuatan Xiao Yan, tetapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Bansheng. Pada saat ini, Yao Lao terluka parah dan tidak bisa ikut pertempuran. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Istirahatlah dengan baik. Tidak perlu khawatir dengan hal ini. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua pavilion bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan besar bergabung dengan pavilion bintang jatuh saat dia masih dalam retret. Dihadapkan dengan tatapan Xiao Yan, sesepuh yang sangat sombong ini buru-buru menunduk untuk menghormati. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan bahkan menyebabkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Kalian semua tidak perlu bertarung. Dimengerti, Kepala Pavilion Junior. Banyak ahli pavilion bintang jatuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa berkumpul di tempat itu. Mata mereka dengan hati-hati mengamatinya. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiao Yan melihat ke arah dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Dengan indah mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. Bintang 1 Dousheng. Dia bukan Bansheng. Dia adalah Dousheng yang asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Bansheng dan Dousheng, tetapi ada jarak yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Bansheng juga bisa disebut Dousheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak elit Douzun, mereka hanya dapat secara tegas digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai level 1 bintang, seseorang dapat disebut Dousheng yang asli. Kelas Bansheng dipisahkan menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompati mereka. Misalnya, sudah puluhan tahun sejak Guyu maju ke kelas Bansheng, namun dia hanya menjadi Bansheng tingkat tinggi. Setan tua Tianming tetap berada di tingkat tinggi Bansheng untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi dia masih gagal mencapai 1 bintang Dousheng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara bintang Dousheng dan Bansheng tingkat tinggi. Meskipun ketiganya tampak tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kelas Douzun, melompati level Bansheng, dan mencapai 1 bintang Dousheng dalam waktu 2 tahun yang singkat. Pemandangan alam bintang itu bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk menguburkan tulang-tulang tua kalian. Xiao Yan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak saat dia muncul tidak jauh dari mereka saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan, kamu tidak harus bertindak sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang bintang Dousheng? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun wajahnya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Dousheng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukanlah orang yang bisa dipanggil Guyu sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak yang menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah menurut Anda dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Dousheng bintang 1, fondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan simpul di dalam hatinya.
Dia melihat mata geram iblis tua Tianming di samping dan tanpa sadar mengutuk. Setan tua Tianming dipenuhi dengan amarah setelah dimarahi oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Pada akhirnya, tidak ada yang salah, telah berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram, dia akan tanpa sadar mulai mengutuk dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi dengan amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika bekerja sama. Mereka benar-benar akan mati jika mereka berpisah. Ayo kita lawan dia bersama. Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan douki yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan douki mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit saat awan gelap bergolak. Sepertinya badai besar akan segera terjadi. Xiao Yan menyaksikan ketiga individu ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak sangat tenang, bukan riak di dalamnya, tapi ada hawa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak tangan darah langit yang mendalam. 10.000 jiwa kunci surga. Aura Guyu melonjak liar bersama dengan dua lainnya. Pada akhirnya, mereka meraung marah dengan wajah merah cerah. Tiga angin yang mengandung energi angin tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga yang mengamuk liar pada Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan yang ketiganya telah gunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskannya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami saat menerobos ke kelas Dou Sheng. Hari ini, saya akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai tumbal untuk itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4.000 kaki berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni dari lubang hitam spasial. Itu adalah semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, itu didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Pelat hitam melingkar besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ci! Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya seolah-olah meteorit bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi. 3 serangan energi yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya aku telah bertemu dengan api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Kakak. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, itu tidak berubah menjadi apa-apa. Di sisi lain, lempengan hitam raksasa yang dikelilingi oleh api terus melayang dan perlahan berputar di langit. Skill Dou apa ini? Shock dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa menyentuh piring. Ketiganya digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan satu bintang Xiao Yan kekuatan Dou Sheng, tetapi mereka harus bisa melakukan sesuatu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan api surgawi untuk membuat Dou skill baru. Anak kecil ini selalu mengejutkan orang. Syok melintas di wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran sejati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan.
Xiao Yan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya digenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tian Ming dan Tian Xun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai yang mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama saat mereka mencoba melarikan diri dari alam bintang seperti gelandangan yang tersesat. Pemutar. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Plat hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar hitam cahaya setelah Xiao Yan mengucapkan perintah. Pilar ini secara diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai yang mendalam ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan douki mereka, tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya saat douki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur tidak menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Pekikan menyedihkan menggema di seluruh alam bintang. Brengsek, apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam douki mereka yang mengerikan. Mata mereka kaget dan marah saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Douki di dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat douki mereka hancur, mereka cepat atau lambat akan hancur seperti yang lainnya. Cepat, kabur dari pilar cahaya ini. Setan tua Tian Ming meraung rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun lamanya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menerobos kelas Ban Sheng. Tidak perlu pengingat iblis tua Tian Ming. Setelah merasakan douki mereka dengan cepat hancur di pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tian Xun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri, hei Pak Tua Bangka? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang kokoh saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang setelah kekuatannya melonjak menjadi Dou Sheng, dia akhirnya bisa merasakan kegembiraan luar biasa membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang. Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan douki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang mendalam ditahan oleh Xiao Yan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang karena berada di pihak Xiao Yan. Ah! Jeritan sengsara tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Ban Sheng lainnya telah hancur menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, lepaskan aku dan sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan pavilion bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tian Ming sangat ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena douki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit yang mendalam akan lenyap. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tian Ming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, "Ku bilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk pemakaman kalian.
Bajingan kecil. Aku yang dulu tidak akan melupakan kejadian hari ini. Mata iblis tua Tianming segera memerah darah setelah melihat bahwa bahkan menyerah tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak saat ini. Orang gila ini. Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata tertegun. Sesaat kemudian, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tong bahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan. Itu melahap seluruh badai energi. Desir. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, diam-diam bergegas menuju murid pavilion bintang jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh seorang murid pavilion bintang jatuh. Suara dingin diturunkan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari pelat hitam dan mendarat di atas cahaya redup itu. Pekikan putus asa dan sengsara dipancarkan dari cahaya. Pekikan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid pavilion bintang jatuh. Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa Ban Sheng tingkat tinggi telah meninggal. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba meluncur keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu itu adalah Guyu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju terlempar dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga menjadi merah padam saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum liar, tapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa menakutkannya pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan tampak lebih mengerikan dari iblis saat ini. Membiarkan harimau tumbuh sangat berbahaya. Jika saya tahu bahwa hari ini akan tiba, saya akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan, tetapi dia merasa Xiao Yan terlalu lemah pada saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya berkedip, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiao Yan mengulurkan tangan pucatnya yang panjang. Mendesis. Tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu terdistorsi dengan keras. Lengan keriput dan seperti dewa iblis tua diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Elit Do Wusheng dari Hall of Souls? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat lengan hitam itu terulur.